Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, saya melihat bahwa kisah tentang perubahan keyakinan dari agama lain menjadi Kristen menarik perhatian. Dan saya mau membuat itu sebagai momen untuk mendalami iman kita. Saya mencoba mencari kisah lain tentang seorang anak yang masuk ke Katolik dan dia berhasil menarik seisi rumahnya, bapak, ibu, adik-adiknya untuk juga mau menjadi Katolik. Kalau para sahabat memiliki cerita tentang itu, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau merasa itu cocok kita buat jadi konten di channel ini, kirimkan kisahnya di email saya di deskripsi video ini. Saya mau bercerita tentang seorang anak. Masih sangat kecil ya. Umurnya 11 tahun kala itu sudah berpikir tentang imannya dan merasakan gerak rohaninya sampai dia merasa nyaman. Disinilah aku. Oke. Lalu kemudian pada umur 13 tahun dia berani untuk dibaptis dan kemudian ayahnya Josh, ibunya lebih awal Monica juga mau masuk ke dalam gereja Katolik. Tiga adiknya juga mau, hanya satu saja abangnya, Ethan namanya, memilih untuk tidak ikut ke gereja Katolik tetapi mau menjadi seorang Kristen. Oke, kita mau melihat kisahnya sedikit. Nama anak ini adalah Maddox, oke? Dari mana dia? Dia berasal dari Amerika Serikat dan kisah ini ada di sana. Saya temukan di satu media online. Dan dia punya satu kegiatan yang karena alasan tertentu akhirnya harus melangkah ke dalam satu gereja di Orlando. Namanya Gereja Santo Joseph, paroki Gereja Santo Joseph. Oke? Kadang alasan-alasan semacam ini sangat sepele tetapi menjadi batu pijakan yang paling awal dalam perjalanan rohani kita. Kita punya kisah masing-masing, pengalaman-pengalaman kecil yang mengingatkan kita untuk mendalami hidup rohani dan terus begitu sampai waktu terus berjalan. Nah, ini dia umur 11 tahun dia masuk ke gereja itu dan he recognized, dia menyadari bahwa sepertinya inilah langkah yang memang mengubah hidupnya. Apa yang dia katakan? Ketika saya masuk di sini bukan hanya memasuki gedung itu, tetapi terlibat di sana, saya menemukan satu perasaan. Perasaan apa itu? Perasaan yang sulit dijelaskan. Tetapi dia katakan, it was warm. Rasanya hangat. Pada masa itu saya merasa ada yang istimewa dan inilah yang istimewa yang saya rasakan sekarang. Begitu ya. Ada feeling. Kadang ketajaman feeling kita ini yang berbeda-beda. Ada yang aware, sadar akan apa yang dia sedang alami. Nah, kemudian dia mulai ikut di gereja Katolik dan ini menggerakkan ibunya Monica. Oke, pada waktu itu dia belum dibaptis menurut yang saya baca dari informasi ini. Tetapi 2 tahun kemudian dari peristiwa tersadarnya ibunya ini, Monica, ibunya ikut mengajak adik-adiknya, 3 orang lagi di bawahnya untuk mau menjadi untuk dibawa ke gereja Katolik. Oke. Dan the following year, pada tahun selanjutnya, Josh, bapaknya si Maddox, suaminya si Monica, Josh itu orang tua dari Maddox. Bapaknya ini 1 tahun kemudian ikut bersama Maddox untuk menerima sakramen di gereja Katolik. Oke. Tetapi dikatakan anak tertua di keluarga itu namanya Ethan tidak tergerak, katakanlah begitu. Tetapi untuk masuk Katolik, tetapi ayahnya yakin, si Josh ini yakin bahwa Ethan ada di jalan yang tepat karena dia juga dibimbing oleh Kristus. Begitu keyakinan si bapak. Nah, tentang orang tuanya, siapakah Josh? Josh ini sebenarnya orang yang beragama ya. Bapaknya Maddox. Tetapi bukan seorang Kristen, dia seorang Yahudi dengan faham Judaisme. Dan seorang Yahudi yang baik. Dan Monica sendiri adalah seorang Kristen.
Episkopalian, Kristen, Protestan. Nah, nanti orang Katolik protes lagi. Harus ada Protestannya katanya. Josh sejak semula sudah berpikir bahwa saya harus mendidik anakku di agama Yahudi. Sudah mantap, tentu. Sebagai seorang Yahudi yang baik, Josh ingin agar anak-anaknya masuk ke gereja ke Yahudi. Dan ternyata Maddox memilih jalan lain. Nah, ini tadi kisah yang kita tuturkan. Ada tetangga mereka yang ikut berperan, ikut berperan dan bercerita tentang kisah perjalanan iman si Maddox ini. Ada seorang tetangga bernama Sylvia yang ikut mendukung penerimaan sakramen si Maddox, tetangga. Jangan anggap sepele dengan tetangga. Tetangga bisa melakukan sesuatu yang amat penting. Bahkan dikatakan tetangga itu kadang dalam situasi tertentu jauh lebih banyak perannya daripada saudara sendiri yang tinggal jauh di perantauannya sendiri. Oke. Tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Nah, oke. Para sahabat. Lalu kemudian dikatakan keluarga Sylvia, si tetangga ini juga akhirnya semakin akrab, semakin dekat juga dengan keluarga Maddox. Dengan ayahnya Josh, dengan ibunya Monica. Dan akhirnya, ya mereka akhirnya menjadi bagian dari gereja Katolik. Dan mencoba merawat iman di sana. Baik para sahabat. Saya yakin ada kisah-kisah semacam ini yang mirip kurang lebih dengan kisah Maddox. Ada juga kisah di mana keluarga tidak mendukung. Tetapi ini yang menarik adalah bukan hanya sekedar mendukung, tetapi keluarga mau ikut bersama Maddox. Padahal usianya pada waktu itu 11 tahun. Berita ini diperbarui Juni, April 2021 ini usianya sudah 14 tahun. Si Maddox, anak kecil. Ya, anak kecil dalam arti tidak cukup tua umur 30-an untuk bisa berhasil memengaruhi orang. Tetapi dia berhasil. Kan keren begitu. Ya keren. Sekali lagi ini subjektif dari pihak saya. Menggerakkan orang untuk mendalami imannya. Jadi apa nilai yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, sejak anak-anak pun orang sudah mulai ada awareness, kesadaran akan imannya. Yang kedua, anak-anak juga bisa memberi inspirasi kepada kita. Kita tidak bisa memandang remeh pengalaman iman seorang anak. Dan yang ketiga, Maddox yang muda ini berhasil menarik, mengajak, meyakinkan orang tuanya, saudaranya untuk mau menjadi Katolik. Tentu karena ini didukung oleh perbuatan baik dari Maddox. Ada pengakuan dari ayahnya Josh tentang si Maddox. He's been a great example of a disciple. Anakku ini, si Maddox adalah contoh yang amat bagus tentang kemuridan, tentang menjadi seorang murid. Leading us this way. Memimpin kami untuk mengikuti jalan ini. Satu pengalaman iman. Pace pene.